Nah, kita akan berdiskusi nih sekarang dengan Direktur KOR Indonesia Muhammad Faisal. Tentang gimana menciptakan pertumbuhan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Ya. Itu kan baru-baru ini juga ada diskusi panel di Jakarta, tajuknya itu gitu. Ya. Gimana Anda melihat hal ini, Pak Muhammad Faisal? Ya, yang jelas upaya untuk mencapai target di 2045 ya, dan juga dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan ini memang satu pekerjaan yang tidak gampang menurut saya. Apalagi kalau kita melihat daripada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dan kinerja ekonomi kita selama beberapa tahun terakhir, dan juga tantangan yang begitu besar ya akhir-akhir ini, dan juga saya pikir juga sampai beberapa tahun ke depan, termasuk daripada kondisi global. Nah kami, sorry saya potong, kami menyorotinya dari sisi bahwa gonta-ganti kebijakan itu akan menghambat menciptakan pertumbuhan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Gonta-ganti kepemimpinan, gonta-ganti kebijakan. Kalau kita lihat belajar dari pengalaman lalu ketika Pak Harto berkuasa 32 tahun itu kan terus berkesinambungan gitu ya kan. Setelah reformasi mulai ganti presiden, ganti sampai sekarang nih semua orang pada menyoroti soal itu. Ganti menteri, ganti presiden, ganti kebijakan. Seolah-olah ini justru mereka membawa agendanya sendiri-sendiri, bukan komitmen bersama menuju Indonesia maju. Anda lihatnya gimana, Pak Muhammad Faisal? Ya, memang suka dan tidak suka, sistem politik itu mempengaruhi daripada kinerja ekonomi. Nah, jadi kalau memang sistem politik yang seperti kita sekarang, tantangannya adalah seperti itu. Itu tantangannya. Tantangan kita dari sistem politik. Gimana jalan keluarnya? Nah, semestinya ya saya pikir kalau yang penting adalah bagaimana agenda pembangunan yang utama, target-target yang utama yang sangat fundamental itu tetap terjaga dari satu periode ke periode yang lain, satu rejim ke rejim yang lain. Nah ini kan yang selama ini kurang, karena masing-masing rejim atau masing-masing periode pemerintahan itu selalu ingin menonjolkan ciri khasnya sendiri ya, yang sebetulnya itu tidak apa-apa, tapi seringkali itu juga mengganggu ritme atau peta jalan jangka panjang yang ingin dicapai, gitu ya. Nah ini yang seringkali saya pikir yang menyebabkan ketidakkonsistenan atau kurangnya fokus, begitu ya. Karena ada memang target-target atau strategi pembangunan yang bisa dijalankan itu tidak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang sampai 10 atau bahkan lebih daripada 10 tahun. Sebut saja misalnya pembangunan sumber daya manusia itu tidak bisa dibangun dalam 5 tahun, ya. Apalagi dengan kondisi seperti Indonesia seperti sekarang. Nah, jadi memang harus ada kesadaran bahwa target-target yang sangat krusial yang memang harus dijalankan lebih dari dimensi 5 sampai 10 tahun itu harus tetap terjaga. Gitu ya. Dan itu mestinya ada satu mekanisme yang disepakati ya, entah itu dalam bentuk GBHN kah atau rencana pembangunan jangka panjang kah, gitu ya, RPJP begitu ya, yang harus posisinya lebih kuat, yang ditaati dari rejim ke rejim, saya pikir begitu. Harus ada satu mekanisme ini, seperti maksud Anda tuh misalnya di dalam perundang-undangan tadi GPHN itu harus ada dalam undang-undang kita dong. Harus ada regulasinya bukan sistem ini. Ada regulasinya. Makanya itu. Ya, kalau di Orde Baru kan ada GBHN. Persis. Tapi ya saya pikir apapun namanya ya tidak harus GBHN, tentu saja mungkin karena sebagian kalangan juga banyak mengkritisi tidak harus kembali ke masa lalu, ya yang jelas mesti ada satu instrumen dan satu mekanisme yang memastikan bahwa kebijakan strategis dan yang hanya bisa dicapai dalam jangka panjang itu terus terjaga dari periode ke periode. Pak Muhammad Faisal, bisa diulang nggak tadi Anda bilang pernyataan bahwa pertumbuhan kemajuan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kepemimpinan atau kebijakannya, itu gimana tadi penjelasannya? Iya, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan dan juga sistem politik. Ya, oke. Nah, itu yang tadi. Nah, berarti dengan kondisi ketatanegaraan kita juga perpolitikan kita saat ini itu mesti dimulai dari mana untuk mewujudkan transformasi dari pendekatan sosok pemimpin menjadi pendekatan sistem misalnya? Ya, memang mesti ada satu kesepakatan nasional, dan yang saya pikir ya
memang harus dimulai dari pusat ya, untuk kemudian juga kembali berdialog kepada elemen-elemen ya, termasuk juga di daerah gitu ya, untuk menciptakan satu sinkronisasi dalam pembangunan dan juga koordinasi yang lebih kuat ya. Ini yang harus disadari, yang kita lemah, dan itu harus mencapai kesepakatan dalam kondisi seperti sekarang ini. Apa tantangan besar kita dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang berkesinambungan, mencapai target menjadi negara maju 2045? Kalau secara sistem politiknya itu tadi, karena ini sekarang kan ada otoritas dan juga kewenangan dalam pembangunan itu tidak lagi terpusat sentralistik seperti dulu. Nah, ini ada di daerah, ada juga antar elemen yang berbeda di pusat, yang ini harus artinya butuh satu sinergi ya, upaya terus untuk berkomunikasi dan berkoordinasi yang lebih kuat ya. Itu yang pertama. Yang tantangan kedua ya jelas kalau dari sisi ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang kita susah untuk mencapai target 2045 untuk menjadi negara maju. Kita butuh lompatan ya, bukan hanya lagi tumbuh lebih tinggi ya, artinya kalau sekarang ini 5%, tumbuh jadi 6% atau 5,5% itu juga tetap lebih tinggi, tapi itu juga tidak cukup. Jadi harus ada lompatannya. Kalau ingin mencapai negara maju di 2045 ya, itu harus tumbuh lebih dari 8%. Nah, apalagi sekarang kita sudah memasuki era bonus demografi yang artinya itu adalah windows of opportunity itu terbuka ya, dan tapi ini tidak bertahan lama karena dia akan satu saat akan tutup, akan tertutup lagi kesempatan itu, opportunity itu. Jadi harus dimanfaatkan secepat mungkin ya, dalam 10 minimal 20 tahun ke depan, itu paling terlambat ya, paling telat ya. Jadi sebetulnya ini edukasi juga buat masyarakat yang dengerin kita, pendengar Radio Idola. Prasyarat mutlak untuk bisa mewujudkan mimpi menuju Indonesia Maju 2045 itu apa? Kalau dari indikator ekonomi, negara maju ini kan yang memiliki GDP per kapita yang di atas 12.700, sekitar 12.700 US dollar ya per kapita. Nah, jadi artinya persyaratannya adalah perlu ada terobosan-terobosan bagi perekonomian kita untuk bisa mendongkrak ya, melakukan lompatan itu tadi dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan. Jadi kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan juga kebijakan yang lainnya di sektor real itu harus sinergi untuk mencapai itu, saya pikir. Dari sisi pertumbuhan kita butuh ya lompatan, dari sisi pemerataan juga sama. Jangan lupa pemerataan ini sangat penting sekali. Yang saya pikir kita juga pemerataannya masih PR-nya masih sangat banyak antara kaya dan miskin, dan juga jangan lupa secara spasial, yaitu dari maksud saya antar wilayah yang ketimpangannya sangat tinggi. Nah, jadi ini rasio Gini ya. Rasio Gini dan juga antar wilayah, jadi antar Jawa, luar Jawa, apalagi kalau kita berbicara Indonesia Timur sangat jauh sekali. Ya. Wah, sekarang berarti udah on the track belum? Kalau dari program-program yang dicanangkan itu. Kalau berbicara apakah on the track atau tidak untuk mencapai target 2045 menjadi negara maju, saya pikir saat sekarang itu masih sangat agak jauh ya, dari sisi kecepatan pertumbuhannya dan juga dari sisi kualitas pertumbuhan gitu ya. Sehingga saya pikir ini perlu ada improvement yang luar biasa ya dalam beberapa tahun ke depan ya. Jadi kita tidak bisa puasanya dengan kinerja yang seperti yang sudah-sudah ya, perlu ada terobosan yang lebih bagus lagi ke depannya. Apalagi kemudian tantangan dari global, dari luar itu menjadi lebih besar, sehingga effortnya harus lebih besar lagi juga. Oke. Nih saya terakhir mau nanya, kan kalau siapa namanya Henry Saparini kan bilang gonta-ganti kepemimpinan, ganti-ganti kebijakan itu menghambat pertumbuhan menuju Indonesia maju itu. Berarti dari sudut pandang Anda ini, haruskah misalnya setiap calon presiden sebelum pilpres itu ditodong untuk menaikkan kontrak politik atau untuk menaikkan sebuah komitmen bersama untuk keberlanjutan program ke depan, perlu nggak? Ya, saya pikir itu sangat penting sekali gitu ya, karena mau tidak mau kepemimpinan ini kan paling lama itu 2 periode ya, artinya paling lama 10 tahun. Nah, sehingga kalau itu tidak ada mekanisme seperti itu, saya pikir inilah yang mengurangi kepastian keberlanjutan ya
pembangunan setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun. Jadi saya pikir beberapa mekanisme yang penting seperti itu dibutuhkan ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Faisal. Ya, sama-sama. Demikian Direktur KOR Indonesia Muhammad Faisal.